level 3. Tapi ya jangan sampai lah terjadi masuk ke level 4. Begitu kontribusi kita adalah agar penyelenggaraan PTM ini harus tertib ya, tidak menjadi euforia. Termasuk yang di Karawang, Bu kasih pengawasan, silakan minggu ini dirilis kembali sekolah-sekolah yang sudah siap dan sudah deklarasi, sehingga kita harapkan seluruhnya bisa mengadakan PTM terbatas di sekolah-sekolah. Itu kemudian juga dalam COVID, tolong nanti vaksinasi pelajar dan guru dicek kembali. Bagi yang masih jauh dari 100%, silakan bisa komunikasi dengan puskesmas. Karena kondisi saat ini vaksin kita berlimpah. Sehingga kalau rekan-rekan koordinasi dengan puskesmas, saya kira itu akan disambut baik. Karena memang tugas kita adalah tadi melakukan percepatan vaksinasi, ya mendekati 100%. Kalau harus 100% mungkin agak berat, kan ada beberapa sekolah yang ya mungkin siswanya sakit atau mungkin perlu penjelasan ulang tentang manfaat vaksin. Sehingga tolong diupayakan yang masih di bawah 100 ya diupayakan bisa mencapai mendekati 100%. Kalau lihat dari persentase yang sudah cukup tinggi ini di Purwakarta, sudah di atas 80% siswa kita divaksin. Kemudian Subang dan Karawang mungkin kejar-kejaran di kisaran 70% ke atas, ya. 70 sampai 80%, mungkin sekitar 75%-an lah di antara itu. Mudah-mudahan bisa segera dicek ulang kembali, dibantu agar vaksinasi bisa dimaksimal. Yang berikutnya, beberapa hal yang perlu rekan-rekan perhatikan. Di beberapa kabupaten ini ada kasus rekanan ya, nggak tahu penyedia aplikasi, nggak tahu apalah, yang membawa-bawa distrik provinsi, ada foto dengan Pak Kadis, yang seolah-olah merekomendasikan aplikasi, ya harganya juga sudah cukup tinggi ya, sehingga itu tidak benar. Jadi kalau ada orang yang ke sekolah, kemudian memperlihatkan foto mereka dengan Kadistik provinsi, dan menjual bahwa aplikasi tersebut direkomendasikan oleh distrik provinsi, itu tidak benar. Semua kembali ke rekan-rekan. Kita harapkan sih aplikasi-aplikasi tersebut yang masuk ke sekolah, ya silakanlah dicari harga-harga yang paling miring. Karena kondisi sekarang banyak sekali aplikasi pembelajaran maupun manajemen pembelajaran ya. Banyak sekali. Sehingga sangat memungkinkan rekan-rekan untuk mencari yang berbiaya murah. Jadi jangan tinggi-tinggi, buat apa kalau ada yang murah ya. Toh isinya juga bisa dikomunikasikan. Karena era sekarang ya seperti itu. Semua berbasis aplikasi. Tidak hanya tentang pembelajaran, termasuk tentang manajemen pembelajaran itu sendiri. Silakan gunakan aplikasi-aplikasi yang berbiaya sangat murah. Daripada cari yang mahal, ngapain ya kalau ada yang murah ya. Itu ya. Kemudian saya lihat ada beberapa kasus di Karawang, kemudian juga di Purwakarta. Juga kemarin sudah saya bahas ya, kasus ada oknum lah, oknum nggak tahu LSM, nggak tahu media, yang mempublis anggaran BOS yang memang isinya kalau dibaca sepintas oleh masyarakat umum nggak logis gitu ya. Saya sudah memerintahkan kepada rekan-rekan, nanti bendaharanya silakan koordinasi dengan bendahara KCD agar isiannya segera diperbaiki. Karena memang kalau membaca sekilas nggak elok juga ya untuk dipandang ya. Misalkan ada biaya eskul sampai ratusan juta itu ya. Padahal kita kemarin kan berhadapan dengan pandemi. Ada biaya-biaya memang secara kasat mata tidak nyaman lah untuk dilihat. Padahal itu memang keliru inputan yang
dilakukan sekolah nggak tepat ya. Itulah sebabnya silakan. Kebanyakan di negeri ya, kalau yang swasta inputan sudah banyak yang sudah detail, sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah, inputannya bukan real nih. Kemudian yang banyak belum beres adalah yang negeri. Karena negeri menginputnya memang tidak membuat manual dulu, tetapi langsung input di aplikasi. Sehingga konsekuensinya kita semua tidak tahu apa yang diisikan di dalam inputan itu. Sehingga yang terjadi tadi di negeri banyak inputan yang ada di aplikasi pemerintah pusat nggak sama dengan yang dipegang oleh sekolah. Kalau di sekolah sih lihatnya memang sudah detail lah, sudah sesuai dengan logika yang benar. Tetapi di inputan banyak yang belum clear. Ya kayak tadi ada kegiatan eh, makan minum misalkannya dengan jumlah yang fantastis, kemudian eskul dengan jumlah yang fantastis. Padahal di data manual sekolah nggak seperti itu. Nah, tolong itu yang seperti itu silakan dicek kembali dan masih ada waktu untuk dibenahi sehingga tidak menjadi sasaran tembak oknum yang mengambil keuntungan di balik kekeliruan tersebut. Karena ini kan tahun berjalan, masih memungkinkan untuk diperbaiki. Bagaimana terkait dengan oknum-oknum yang memanfaatkan bahkan dijadikan coba. Ini kok turun nih. Tidak ada suaranya, Bapak. Bapak punten, tidak ada suaranya, Pak. Oh iya, suaranya udah jelas ada. Udah. Udah ya. Ya. Lama ini nggak ada suaranya. Ada, Pak. Lanjut ya. Sekali lagi untuk sekolah negeri silakan inputannya ya dilihat kembali karena pada saat itu rekan-rekan menginputnya tanpa membuat manual dulu, langsung ke aplikasi dan tanpa dicek apa yang akan diinputkan sehingga banyak inputan yang nggak sesuai dengan faktanya. Misalkan tadi ya saya sedikit ulas ya, barangkali memang tadi ke mute ya. Makan minum yang nilainya fantastis, kemudian eskul yang nilainya tidak sama dengan RKS BOS maupun RKS tahunan. Sehingga silakan diperbaiki, masih ada waktu, mumpung belum menuju ke akhir tahun ya. Kemudian terkait dengan oknum-oknum media atau oknum LSM yang memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan pribadi, silakan bisa kita lakukan sabar pungli. Kita bisa melakukan tindakan tegas agar ini tidak terus berlanjut ya. Padahal faktanya nggak seperti itu. Karena memang kesalahan administratif yang belum dibenahi. Insya Allah ini akan kita perbaiki di tahun depan sehingga kita akan mewajibkan sekolah negeri sebelum input aplikasi kita akan mewajibkan membuat manual dulu. Nanti kita cek di sekolah, dicek oleh kepala sekolah pengawas, masuk ke KCD, kita cek oleh tim kita apakah manual ini sudah layak, sudah benar. Layak dari mana? Pertama sudah mengacu ke kebijakan keuangan. Kebijakan keuangan sekolah itu yaitu paket antara RKAS dan RKAS BOS. Itu kebijakan keuangan. Kemudian tata kelola, yaitu tentang SBU, sesuai dengan standar tidak. Kemudian pasal kode rekeningnya benar tidak. Dua sisi ini saling melengkapi. Untuk kebijakan keuangan, saya sudah melimpahkan ke pengawas. Kemudian ke teknis tata kelola, kita sudah membentuk tim tata kelola keuangan. Dua sisi ini saling melengkapi karena memang dua sisi yang berbeda, tetapi satu sama lain saling menyempurnakan. Kebijakannya bagus, kalau tata kelolanya nggak benar, nggak sesuai dengan SBU, inputan ATK di makan minum, kemudian makan minum harian, di makan minum rapat, nyimpennya, itu tata kelola. Kalau itu nggak benar juga percuma ya. Kemudian tata kelola bagus, kebijakannya nggak valid juga,
tetap saja jadi masalah. Itu dua saja akan coba kita sempurnakan mulai di akhir tahun ini. Untuk itu, mulai bulan depan, bulan November, diharapkan setiap sekolah membentuk semacam tim pengelola atau tim perencanaan keuangan sekolah, tim pengelola keuangan sekolah. Siapa tim itu? Pertama terdiri dari Wakasek Sarana ya, yang biasa dipercaya nyusun RKS ya. Kemudian bendahara dan operator yang selama ini mengelola keuangan sekolah. Perlu dibuat tim di bulan November. Tugas tim apa? Menyusun manual RKS tahunan dan RKS BOS. Susun oleh tim yang sama. Karena dari pengalaman-pengalaman kemarin, ternyata RKS tahunan dengan RKS BOS isinya beda ke Salarua karena disusun oleh orang yang berbeda. Ini yang akan menyulitkan. Sehingga mulai tahun ini RKS tahun 2022 bulan depan disusun oleh tim tiap sekolahnya. Tim itu harus melibatkan yang biasa nyusun RKS tahunan, melibatkan yang biasa menyusun RKS BOS. Kalau swasta Arkas ya, Arkas. Tapi buat manual dulu. Negeri Sip BOS. Dibuat dulu manualnya. Menjadi bagian lampiran dari RKS tahunan. Sehingga nanti Bu Kasih Pengawasan RKS tahunan tolong ada lampiran tambahan. Bukan hanya tentang angka-angka, tetapi juga dilampirkan pertama angka-angka model RKS tahunan, juga dilampirkan manual dari Arkas atau Sip BOS manualnya. Sehingga tidak terjadi kembali isinya beda-beda gitu ya. Ini kan menjadi aneh kalau isinya beda-beda. Yang repot tata kelola keuangan, mau ngacu kemana? Ngacu ke RKS Sanjadi, ngacu ke Arkas, ke nyambungnya RKS. Ya, akhirnya kan milih salah satu yang terbaik dari yang terburuk ya. Kita mengacu ke Arkas dan Sipol. Gitu ya. Walaupun salah juga ya, tapi ya itulah yang terbaik dari yang terburuk gitu. Sehingga bulan ini, bulan depan ya tolong tiap sekolah wajib membentuk tim penyusun manajemen keuangan, tim penyusun perencanaan keuangan sekolah. Fokus ke tentang kebijakan keuangan. Apa itu? Yaitu menyusun RKS tahunan, menyusun manual Arkas, dan manual Sipbos. Nanti kepala sekolah silakan pantau, kemudian rekan-rekan pengawas silakan dicek betul. Jangan sampai isi RKS BOS atau Arkas atau Sipbos tidak sama dengan RKS tahunan. Saya kira ini akan lebih mudah karena kita susunnya bersamaan. Jadi kalau nggak sama, tolong jangan dibawa ke bulan Desember. Karena kita nanti di bulan Desember akan membentuk DES yang memeriksa isi semua RKS dan Arkas tersebut. Tugas kepala sekolah dan pengawas, silakan bulan ini dipastikan RKS tahunan dan manual Arkas dan manual Sipbos itu sudah match. Tidak terjadi kembali isinya T-nya rambung, beda-beda. Termasuk juga RKS, jangan sampai isinya hanya paket-paket. Karena kemarin hasil audit isinya paket-paket, sehingga saya belum tangan. Misalkan gini paket tuh, Makaminom 100 juta, tubuh puguh 100 juta. Dijelaskan Makaminom 100 juta itu kan, kalau RKS kan berbasis 8 standar. Per 8 standar ada volume, ada satuan. Misalkan standar kompetensi guru, misalkan ya, ada IHT, sebutkan volumenya berapa, kemudian satuannya berapa. Kalau satuan kan lihat SBU, ya. Kalau itu dibuat seperti itu ya, jadi tidak lagi global-global saja. Kalau ada rekapan ya nggak apa-apa, memang butuh rekapan, tetapi detailnya juga harus ada. Nah ini juga akan mempermudah rekan-rekan pengawas membandingkan antara RKS tahunan dengan Arkas Sipbos. Karena Arkas Sipbos itu dipastikan sudah detail. Nah itu harus sama. Sebenarnya hanya mengcopy aja, memindahkan Arkas ke RKS, ditambah dengan sumbangan-sumbangan dan pungutan untuk sekolah swasta, untuk yang negeri ditambah dengan BOPD. Itu saja sih, harusnya akan selesai dengan pola tersebut. Insya Allah
Di bulan Desember, saya akan membentuk tim, tim yang mengatasnamakan saya, terdiri dari pengelola keuangan KCD, kemudian juga beberapa pengawas yang diperbantukan untuk memastikan apa yang disusun itu sudah benar. Dua ya yang saya perhatikan tadi. Yang pertama, kebijakan keuangan. Kebijakan keuangan sekolah harus terintegrasi dan benar. Harus dalam rangka penguatan kinerja sekolah. Sehingga pada saat bulan Desember nanti, maka sekolah tidak hanya membawa yang disusun di bulan November, RKS dan ARKAS, KTSP, membawa RKJM, RKT. Nanti tim kecil di meja satu tugasnya memastikan bahwa RKS ini di dalamnya ada ARKAS, ada maupun BPMU atau sumbangan dan hutan untuk swasta, sudah mengacu ke KTSP, sudah mengacu ke RKT. Jangan sampai di KTSP misalkan tidak ada TEPA, hari di RKS ada TEPA. Ya, berarti KTSP-nya kalau memang TEPA menjadi harus diperbaiki ya. Atau dibalik, di KTSP-nya ada kelas industri, di RKS-nya tidak muncul. Nah itu ya, sehingga kita akan desain sedemikian rupa agar di wilayah kita ini bisa lebih baik lah dari tahun-tahun yang lalu. Walaupun memang tahun kemarin saya sudah menyampaikan bahwa RKS itu berbasis tahunan. Berbasis tahunan, bos. Tahunan terintegrasi dengan BOS dan BPMU BOPD sudah saya sampaikan untuk tahun ini, tetapi ya ternyata belum clear sehingga perlu disempurnakan untuk tahun depan. Akan kita mulai di akhir tahun sekarang. Sehingga nanti akhir tahun tadi akan ada desk meja per meja sehingga bisa dipastikan RKS tahunan ini sudah mengacu ke RKT, RKJM dan sudah mengadopsi kebutuhan KTSP. Kemudian juga sudah menjadi acuan penyusunan ARKAS manual dan SIPBOS manual. Sehingga nanti Desember akan kita buat sedemikian rupa, baru akan saya tanda tangani. Kemudian dari situlah maka nanti di tahun 2022 di Januari, sekolah swasta menginput ARKAS, kan tinggal input, karena sudah kita siapkan dari awal, dan dipastikan sudah sama dengan RKS. Dan sekolah negeri sudah mengisi SIPBOS, yang di sekitar bulan Maret April. Itu yang saya maksud, kita akan mendahului agar ketidaktepatan, kekeliruan yang terjadi selama ini ya satu persatu kita bisa benahi. Insya Allah itu akan lebih mudah gitu ya. Kemudian juga yang berikutnya ada terkait dengan tata kelola keuangan ya. Karena saya akan dari awal sampai ada dua tentang keuangan nih. Pertama, kebijakan keuangan sekolah. Apa itu kebijakan sekolah? Yaitu tercantum dalam RKS, baik RKS tahunan maupun RKS BOS ya. Kalau swasta ARKAS, kalau negeri kan SIPBOS. Kita buat manual. Itu ada kebijakan keuangan. Betul-betul oleh rekan-rekan pengawas dipelototi. Kebijakan keuangan ini udah benar belum? Jangan sampai hanya copy paste di tahun yang lalu, nggak sesuai dengan kebutuhan tahun sekarang. Nanti akan ada desk di KCD, tapi desk ini akan lebih ringan. Manakala di bulan sekarang disusun oleh sekolah dan pengawas masing-masing, tolong dilihat ya, jangan sampai isinya nggak sesuai dengan kebutuhan. Karena di RKS tahunan pengawas harus ikut di situ, bisa tanda tangan, bisa paraf. Artinya kalau RKS tahunan ikut tanda tangan paraf, ya bos ada di situ, dilampirkan gitu ya. Kenapa nggak tanda tangan di BOS? Ya ada di RKS tahunan. Karena di BOS kan semua pakai aplikasi. Nggak ada tanda tangan di aplikasi. Itu ya. Kemudian tata kelola. Tata kelola juga saya kira perlu diperhatikan. Alhamdulillah untuk di KCD 4,
terkait tata kelola ini sudah cukup baik ya, sehingga bisa lah menjadi contoh untuk di wilayah lain. Insya Allah kita akan membantu tata kelola di beberapa KCD yang khusus sekolah negeri ya, yang hari ini menyebabkan anggaran BOPD sekolah negeri nggak bisa cair. Ini kalau nggak kita bantu, yang nggak selesai sampai Desember. Insya Allah tim kita minggu ini akan diturunkan ke KCD lain untuk membantu membenahi tata kelola. Apa itu tata kelola? Tentang sistem pelaporan. Apakah sesuai dengan SBU tidak? Bagaimana cara menyimpan kode rekening? Bagaimana apabila ada aplikasi yang error? Bagaimana cara membuka aplikasi? Bagaimana cara masuk ke aplikasi? Itu tata kelola. Tata kelola tidak berbicara tentang kebijakan. Dia hanya teknis administratif. Tata kelola tidak berbicara tentang fakta. Karena tata administratif aja, masalah belanja benar nggak benar, itu hal yang berbeda. Ya, itu dilakukan oleh kita, tim kebijakan. Sehingga pengawas silakan dicek gitu ya, apakah belanja sudah benar tidak. Karena tata kelola tidak sampai ke situ. Sudah cukup jelimet kaitan dengan kode rekening, kaitan dengan cara menggunakan aplikasi, cara perbaikan, cara memahami aplikasi, dan lain sebagainya. Belum lagi mencari titik keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Beda 1.000 wae nggak beres tata kelolanya kan, error gitu ya, nggak bisa diakses ya. Sehingga cukup lumayan lah. Jadi kalau harusnya ini kepala sekolah juga melakukan itu ya. Jangan sampai di KCD membantu, sekolahnya jadi malah anteng-anteng aja. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kepala sekolah bisa mengecek laporan bulanan. Itu ada laporan bulanan. Bulan ini pembelanjaan apa aja. Kita nggak tahu realnya. Di KCD hanya tahu bagaimana membantu sekolah dalam menyusun laporan bulanan. Jangan sampai tadi makan minum disimpan di ATK. Kita membantu aja. Kemudian terjadi selisih menerima duit 10 juta, pengeluaran 11 juta. Nah, itu kita membantu di situ ya, supaya balance gitu ya. Tetapi realnya ya silakan kepala sekolah pengawas mengecek. Dan itu pun ya sekolah mengecek juga. Ya, jangan sampai kepala sekolah nggak tahu bulan ini belanja apa, bulan kemarin belanja apa. Ya. Kemudian juga belum lagi satu kemarin temuan dari Irjen, agar bos kan dalam setahun 3 kali cair ya. Cair, rekan-rekan kepala sekolah membuat dulu rencana penggunaannya. Jangan langsung pakai-pakai aja, dibuat dulu rencana penggunaannya. Itu yang ada di Juknis Bos. Bikin rencana penggunaan. Kemarin sudah dibahas ya, kalau saya menyebutnya RPD, rencana penggunaan dana. Dibuat dulu, kemudian dituangkan dalam berita acara. Baru silakan bayar-bayar. Ini kan tidak, duit bos cair, buruduk gue di perakean gitu ya. Satu sisi yang belum disiapkan, berita acara yang didampingi dengan RPD. Namanya beda, tapi ya saya nyebutkan RPD aja. RPD rencana penggunaan dana. Dan itu bukan hal yang sulit kan, kali bayar bisa, nyusun rencana penggunaan tuh bisa kan, aneh gitu ya. Baru silakan dibayar gitu. Mau sehari habis silakan saja gitu ya. Tetapi itu tolong dibuatkan. Dan yang tahun ini belum pada buat untuk yang negeri, silakan dikumpulkan segera dan akan kita bukukan sehingga menjadi bahan. Jangan sampai tahun depan ada audit kemudian ada kasus dah ditanya ke situ nggak ada lagi gitu ya. Dan itu harus dilakukan. Kemudian untuk itu saya tahun ini akan mendesain 3 buku rapot untuk sekolah. Pertama rapot mutu. Nanti Bu kasih pengawasan, tolong rapot mutu ini dikumpulkan per kabupaten, per jenjang ya, sehingga kita bisa melihat perkembangan mutu sekolah. Secara teknis nanti dengan pengawas. Jadi rapat mutu ini harus ada di KCD. Saya selama ini nggak tahu, kalau pengen tahu sekolah, kudu buka kudanya deh, jadi riuh gitu ya. Sebaiknya ada rapot mutu sekolah. Apakah di-upgrade atau di-update setiap semester atau setiap tahun, silakan lah dibuat rapat mutu itu. Yang kedua,
rapot kinerja keuangan dan aset sekolah. Ini juga harus ada. Karena kemarin teguran dari Irjen ke saya, seolah-olah di KCD tidak bisa memberikan fasilitasi tentang tata kelola. Padahal di kita sudah sangat sering gitu ya, tata kelola itu dilakukan. Ada catatan-catatan, ini loh penyimpanan pembelanjaan melebihi BKU, pembelanjaan tidak sesuai dengan laporan bulanan, segala macam gitu ya. Nah, itu ada, hanya akan kita bukukan sehingga kita bisa melihat setiap tahunnya sekolah mana loba catatan-catatan ya. Termasuk bukan hanya itu, termasuk manakala saya ke sekolah atau pengawas ke sekolah, ada teguran-teguran masuk ke situ, ada koreksi masuk ke situ. Sehingga kalau tercatat kita bisa melihat dikerjakan tidak. Jangan sampai pengawas atau di tata kelola memberikan koreksi dianggap angin lalu gitu, lewat aja. Padahal itu menjadi penting ya. Itu akan kita bukukan dalam bentuk buku raport kinerja keuangan dan pengelolaan aset sekolah. Dan itu tolong disusun ya di KCD nanti Pak Kosbidang PU disiapkan ya seperti apa model bukunya. Yang jelas buku itu bisa menggambarkan apa yang terjadi dengan pengelolaan keuangan sekolah. Koreksinya, kemudian perbaikannya harus muncul di situ. Buku itu mungkin agak sedikit tertutup ya, tidak bisa dibuka ke publik. Jangan sampai nanti disalahartikan gitu ya. Cukup buat bahan kita di lingkup KCD dalam memantau kinerja sekolah. Dan buku yang ketiga adalah buku tentang kompetensi keahlian atau jurusan untuk sekolah SMA dan inovasi sekolah. Nanti Ibu kasih pelayanan yang memegangnya. Kita database sudah ada di kita, Bu kasih, tolong diupdate tentang kompetensi yang ada di sekolah-sekolah kita. Kemudian juga inovasi-inovasi, tolong dimasukkan di buku tersebut, ya nanti ngelink lah dengan web, dengan Google Form ya, atau Google Drive ya, sehingga untuk yang sifatnya file video, di situ hanya mencantumkan linknya saja, sehingga bisa dilihat di Google Drive. Tolong ini 3 buku ini menjadi bahan rekan-rekan di pejabat struktural KCD untuk dipersiapkan, sehingga tahun depan kita coba dibuat lebih rapi dan lebih tertib ya. Kemudian ada beberapa bukan masalah juga, ada hal-hal diskusikan bagaimana tata cara layanan pendidikan agama bagi siswa yang non-muslim. Kalau yang jumlah siswanya 1 rombel bahkan lebih, maka bagi siswanya yang 1 rombel atau lebih yang non-muslim, maka rekan-rekan kepala sekolah silakan mendatangkan guru agama dari pengurus agama masing-masing atau dari profesional. Misalkan kalau ada yang Kristen, ya siswa yang Kristen sampai 35 orang gitu ya, 30 orang lebih, ya silakan undang dari gereja. Dipetakan gabungan sekolah. Beberapa sekolah gabungkan, maka datangkan guru-guru sesuai agama. Misalkan agama Hindu, Karawang Kota ada 20 orang, gabungan beberapa sekolah. Silakan datang para pemuka agamanya untuk memberikan materi pemahaman tentang agamanya masing-masing. Saya lebih senang mereka rajin ke ibadah ke agamanya masing-masing ketimbang mereka ke diskotik. Ya. Agama kita beda, agama saya paling benar memang, tetapi masih lebih bagus mereka masuk
ke rumah ibadah masing-masing ya, ketimbang masuk ke diskotik ya. Sehingga itu yang harus kita dorong. Untuk itu silakan nanti per MKKS didata kembali, Bu Kasih Pelayanan silakan didata ya. Bagi yang siswanya banyak, silakan dilakukan di sekolah masing-masing. Bagi siswa yang sedikit, bisa dilakukan dengan di gabungan sekolah. Kapan itu dilakukan? Silakan diatur. Apakah pada saat jam mapel pendidikan agama Islam, yang Islam silakan guru agama Islam. Ternyata misalkan di SMA itu datangkan para pemuka agamanya. Kemudian yang Hindunya dengan ayat 3 orang. Nah, nanti gabungkan dengan sekolah lain, gak mesti di hari Kamis. Bisa di hari Jumat, bisa di hari yang berbeda itu ya. Tapi hak mereka terpenuhi sesuai dengan jam dan kurikulum yang ada di sekolah. Itu tolong diselesaikan ya MKKS, nanti dicek oleh pengawas ya. Dan dibantu Bu Kasih Pelayanan silakan dilihat ya. Itu hal penting yang hari ini bisa disampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa menyerap apa yang tadi saya sampaikan, walaupun ini suaranya banyak terputus ya. Mudah-mudahan ada acara di Kerawang. Dan mulai minggu depan Pak KTU yang hadir hari ini 231, tolong dipaparkan di minggu depan per jenjang, per kabupaten. Kita ingin lihat seberapa besar tingkat partisipasi kita dalam kegiatan rapat-rapat seperti ini. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa sedikit menambah wawasan kita semua, dan insya Allah dengan kolaborasi dan integrasi kita semua, hilangkan ego. Kalau kita terus mengacu ke ego, ini yang ada ujungnya. Kita lebih banyak mengalah satu sama intoleransi, saling melengkapi. Tapi di sana ada kolaborasi. Untuk kolaborasi ya hilangkan ego. Kalau pakai ego, saya KCD-nya, kuma saya weh, oke ya. Kita harus dengar apa yang diinginkan oleh pengawas, juga di KCD cina kalau didengar nggak bisa juga begitu ya. Kita akan simpan pada porsinya masing-masing. Biasanya kalau kita pakai ego ya pengen bener sendiri lah gitu. Tapi insya Allah di KCD 4 luar biasa dan banyak contoh positif yang ada di wilayah kita, sehingga menjadi bagian penting yang menjadi inspirasi lah untuk di wilayah lain. Misalkan yang saya mintakan yang belum terjadi ini, saya meminta rekan-rekan ada guru, kepala sekolah dan pengawas yang masuk ke pegawai berkinerja tinggi di lingkup Jawa Barat. Saya lihat nih belum ada. Padahal itu bisa disiasati. Misalkan yang kurang yang pertama, biasakan yang diminta ini ya yang negeri ya, yang swasta mungkin dengarkan aja. Yang saya lakukan yang pertama adalah saya menginput inovasi minimal 3. Input aja di aplikasi, kan diminta di situ. Input aja inovasi. Masalah belum rapi ya belakangan lah. Input aja lah, nanti dirapikan di akhir. Nanti dari situlah akan dicek di aplikasi guru, kepala sekolah atau pengawas yang sudah input. Baru nanti akan dihitung berapa orang nilai TRK-nya, berapa orang yang memberikan nilai 10, berapa yang nilai 9, atau selalu dengan yang jarang kayak itu ya. Insya Allah untuk di KCD 4 kita harapkan pengawas kita, kepala sekolah kita, guru kita kasih aja nilai selalu ya. Dan baru berikutnya video-video rekan itulah yang akan dilihat oleh guru, pegawai, ASN di KCD lain. Kalau nggak ada video, nggak ada yang dilihat, makanya mau masuk ke level provinsi gitu ya. Alhamdulillah dengan bantuan rekan-rekan saya di 2 bulan
Sebenarnya udah beberapa bulan, hanya 2 bulan ini bisa mewakili distrik provinsi. Biasa di bulan-bulan kemarin yang mewakili itu Pak Sekdis ya. Saya bisa dengan Pak Sekdis. Pak Kali sebelum memilih Pak Sekdis karena memang inovasinya bagus-bagus lah. Alhamdulillah di 2 bulan ini saya bisa mewakili distrik provinsi untuk masuk ke tingkat Jawa Barat. Walaupun memang masuk ke tingkat Jawa Barat cukup berat, harus dilihat oleh pegawai lain di wilayah lain dan di dinas lain. Tapi itulah proses sedang kita upayakan. Sekali lagi, itu salah satu bentuk kolaborasi, salah satu bentuk integritas, salah satu bentuk kebersamaan kita satu sama lain saling mendukung. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.